Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu melanjutkan tentang logika matematika, ya. Untuk logika matematika, setelah kemarin kita belajar tentang tautologi dan kontradiksi, berikutnya ini melanjutkan pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk, dua buah pernyataan majmuk yang ekuivalen adalah dua buah pernyataan majmuk jika kedua pernyataan majmuk itu memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan nilai kebenaran. Pernyataan komponen-komponennya dan lambang dari dua buah pernyataan majmuk ekuivalen adalah ini, ya. Apa itu? Ada ini lah, ini titik tiga, semacam tanda itu tiga, ya. Yang pertama ini antara ini nilai kebenarannya akan sama dengan ini. Ini baca gimana? Negasi dari disjungsi, ini PV di sini, akan sama dengan negasi dari P konjungsi negasi Q. Lalu negasi dari ini yang disjungsi, ini konjungsi kebalik, ya. Yang kedua ini pertama, yang kedua, yang ketiga ini negasi dari implikasi ini. Terus implikasi juga ekuivalen dengan ini, negasi P konjungsi Q lagi dengan ini. Ini apa ya? Yang ketiga. Kemudian negasi dari biimplikasi. ini negasi dari biimplikasi. Ini juga nilainya sama. Tuh, ya. Kita lihat negasi dari disjungsi. Negasi dari disjungsi. Bentar, ini ada suara yang perlu dimatikan saja karena menimbulkan, ya, gitulah. Ya, P mama mengantar adik, Q saya belajar. Ini disjungsinya mama mengantar adik atau saya belajar. Negasi dari disjungsi mama tidak mengantar adik dan saya tidak belajar. Nah, ini, ya. Yang kedua, negasi dari implikasi. Saya naik kelas, saya dapat hadiah. Implikasinya, jika saya naik kelas, maka saya dapat hadiah. Negasinya, saya naik kelas dan saya tidak dapat hadiah. Saya naik kelas tetapi saya tidak dapat hadiah. Negasi itu kebalikannya. Nah, oke. Pada disjungsi dan konjungsi berlaku sifat komutatif asosiatif. Banyak ini asosiatif, ini harusnya asosiatif, ya, dan distributif. Kalau ini sifatnya komutatif. P konjungsi Q ekuivalen dengan Q konjung. Ini disjungsi, ya, disjungsi P. Balik, P disjungsi Q ekuivalen dengan Q disjungsi P. Ini
komutatif. Begitu juga dengan yang kedua, P konjungsi Q, Q konjungsi P. Komutatif. Yang kedua sifat asosiatif. Ini sifat asosiatif ini mengakibatkan apa? Nilai kebenarannya sama. Nilai kebenaran yang sebelah kiri ini dan yang sebelah kanan akan sama, begitu. Ya. Ya. Nilai kebenarannya sama ini. Jadi ini bagian yang lain daripada ekuivalensi. Ya. Mohon ini bisa dimengerti semuanya. Terus hubungan converse, inverse dan kontraposisi dengan implikasi. Ada lagi nih apa yang dimaksud converse, inverse dan kontraposisi. Q maka P disebut converse. Implikasinya P maka Q. Negasi P, implikasi negasi Q disebut inverse dari implikasi. Jadi begini maksudnya ya, dari sebuah implikasi itu bisa kita buat converse, inverse dan kontraposisi. Kita sebut converse jika Q implikasi P. Kita sebut inverse jika negasi P implikasi negasi Q. Ya, ini perlu di itu ini rumusannya ini rumusannya ya. Ini rumusan daripada converse, inverse dan kontraposisi. Tabel kebenarannya, kita lihat tabel kebenarannya ini mengganggu. Nah, ini tiap aja ini ya. Tabel kebenarannya, P nya ini BS, lalu ini negasi P nya ya kebalikannya SSBB, lalu ini Q nya negasi Q ya kebalikannya, ini B jadi S jadi B, S jadi B jadi S gitu ya. Kemudian implikasinya, implikasi ini implikasi dari PQ. Kemudian setelah implikasi ini apa ini? Ini inverse, inverse-nya. Wah, ternyata inverse-nya nilainya sama ya, inverse-nya. Kemudian setelah inverse ini converse. Nah, converse-nya BB SB. Yang ketiga kontraposisi. Ya, ternyata gitu. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa ini apa ini? Implikasi dan kontraposisi itu ekuivalen karena nilai kebenarannya sama. Kemudian converse dan inverse ini juga nilai kebenarannya sama ya. Ini nilai kebenarannya sama ini ya, ini kebenarannya sama ini. Nilai kebenarannya sama ini. Ini juga sama ya. Ini juga ini. Jadi ini converse dan kontraposisi, implikasi dan kontraposisi, nilai kebenaran yang sama. Betul. Nah, ya kan? Langsung ada itu. Jadi implikasi ekuivalen dengan kontraposisi. Converse ekuivalen dengan inverse. Kuantor sudah kita bahas di awal, tidak akan saya bahas lagi.
eksistensial ya, di awal sudah saya sampaikan. Ini untuk dibuka saja. Ini kontraposisi ya, kontraposisi. Semua siswa ada penerapan kesimpulan. Kemudian setelah kita kuantor, ini ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan. Pernyataan yang diketahui nilai kebenaran disebut premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip logika dapat diturunkan pernyataan baru atau disebut dengan kesimpulan atau konklusi. Penarikan kesimpulan tersebut sering juga disebut dengan argumentasi. Suatu argumentasi dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Ya. Yang pertama, silogisme. Silogisme itu akan berlaku. Nah, ini silogisme ini. Jika P maka Q, atau jika P implikasi Q, ini premis 1, premis 2-nya Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Ini kesimpulan daripada silogisme. Contoh, hari ini hujan, maka saya tidak berangkat ke sekolah. Jika saya tidak berangkat ke sekolah, maka ayah akan marah. Kesimpulannya, jika hari ini hujan, maka ayah akan marah. Itu seperti itu. Yang kedua, modus ponen. Pernyataan pertama P maka Q, pernyataan kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Jika saya punya uang banyak, ini P, maka saya membeli rumah, Q. Saya punya uang banyak, kesimpulannya saya beli rumah. Itu. Ini modus ponen. Yang ketiga, modus tolen. P maka Q, premis 1, premis kedua negasi Q, negasi P nya atau kesimpulannya negasi P. Jika hari ini cuaca cerah, maka saya datang ke pestamu. Saya tidak datang ke pestamu, maka hari ini cuaca tidak cerah. Masuk akal ya? Suatu argumentasi dikatakan sah jika konjungsi dari premis-premisnya berimplikasi dengan konklusi yang merupakan tautologi. Tautologi itu nilai kebenarannya selalu benar. Nah, ini sudah di penghujung. Iya. Terima kasih. Jangan malas atau belajarlah sepanjang hayat. Ya, atau nggak bisa. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke ya, kita lihat tabel kebenaran yang tadi kita bahas di PowerPoint ya. Ini tabel kebenaran ini ya. Ini P implikasi negasi P konjungsi Q. Tabel kebenarannya. Yang kedua, yang B negasi P konjungsi Q, B implikasi P disjungsi R. Perhatikan, ini P ini negasi P, lawan dari P ya. Terus ini dengan Q, tapi konjungsi. Rumusnya itu. Lah, inilah tabel kebenarannya. Ini juga ya hasilnya. Kenapa ini PQR? PQR ini PQR ada 3, PQ dan R.
maka ini 2 pangkat 3, maka jumlah barisnya 8. Kalau 8 ya ini 4 2 1 PGR ya. Di 4 ini gitu. Pernyataan majmu' yang ekuivalen lah ini. Pernyataan yang tadi sudah, karena mempunyai apa? Mempunyai nilai kebenaran yang sama, maka disebut ekuivalen. Ini ekuivalen. Malah di contoh di itu lebih banyak ya. Ada sifat komutatif ya. Sudah masuk semua ini. Kemudian negasi dari pernyataan majmu'. Nah ini majmu' ya. Negasi dari konjungsi, negasi dari implikasi, negasi dari implikasi, negasi dari implikasi. Ada contohnya semua. Ini beberapa contoh. Kemarin mungkin sudah dikerjakan atau belum. Nah ini converse, inverse, dan kontraposisi. Melalui sebuah implikasi kita akan memperoleh converse, inverse, dan kontraposisi. Tabel kebenarannya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir ini tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ya, ada modus ponen, dan silogisme. Nanti sudah saya cerangkan. Oke. Kita lihat, kita akan cek itu. Kita akan cek di modul PDF yang sudah kau download itu. Kita lihat. Nah ini ya. Ini peta konsepnya, logika. Di sini sudah ada contoh dan pembahasannya. Sekarang ini tinggal untuk latihan ya, latihan dicoba, dipahami. Nanti kalau belum ada masih ada kekurangan pahaman, bisa ketemu saya ketika ada tatap muka, gitu ya. Ini soal dan jawaban semua ini. Nah, nanti saya juga ulangannya dari sini dapatnya, ya. Sehingga kalian akan lebih mudah. Itu yang bab yang 1, yang PG yang 5B ya, tidak jauh berbeda ya lanjutannya gitu. Ada yang dihubungkan dengan aljabar juga. 5B gitu. Kemudian yang 5C ya, begitu logika. 5C ya, ini 5C udah ada. Oke. Lebih rumit contoh-contohnya ya, sekali lagi saya ini guru sebagai pembimbing, motivator, menginspirasi kalian yang lebih aktif dalam arti menyelesaikan persoalan-persoalan. Tapi yang terakhir ingat ini yang apa ini, induksi matematika tidak akan kita bahas. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.